Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan reseller Depublish yang kami banggakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam hari ini di acara, di kegiatan Akademi Reseller Jawara di awal bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Indonesia. Kita juga akan sharing-sharing informasi tentang bedah persebaran buku Depublish. Nah, ini penasaran nggak sih? Bedah persebaran buku Depublish ini maksudnya apa ya, Kak, ya? Gitu. Nanti ada Kak Infan Lindian Chandrawinata yang akan share ke teman-teman tentang apa sih yang akan di-share ini maksudnya bedah buku ini gimana? Bedah buku, kalau bedah buku kan biasanya kita bedah bukunya isinya apa gitu lah. Kalau ini bedah persebaran buku ini apa sih kira-kira dan kenapa? Apakah penting ini? Nah, nanti kita akan langsung dengan Kak Valin, biasa dipanggil Kak Valin. Nanti beliau akan sharing-sharing tentang data persebaran buku Depublish ini seperti apa sih gitu. Kita bedah bareng-bareng dan manfaatnya apa aja nih buat teman-teman reseller. Nah, Kak Valindian Chandrawinata ini bukan kembaran yang ketiga ya dari Marcel Chandrawinata, bukan. Tapi ini Berdas. namanya aja ya Mas ya yang kembar gitu. Ya, beliau ini manajer pengolahan data dan sistem informasi di Penerbit Depublish. Nah, jadi beliau nih yang pegang data-data nih, data penjualan, data apa-apa nih beliau yang tahu. Makanya malam hari ini Kak Valin akan sharing tentang bedah persebaran buku Depublish. Oke, itu saja perkenalan singkatnya karena pasti sudah pada semangat dan penasaran tentang tema malam hari ini, tentang bahasan malam hari ini. Obrolan kita akan tentang bedah buku nih, bedah persebaran buku, bukan bedah buku. Kalau bedah buku nanti saya nggak bawa buku soalnya. Oke, langsung aja Kak Valin, bisa langsung ngobrol, diskusi, sharing-sharing. Silahkan Kak Valin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Sorry kamera buluk ya. Dan lightingnya emang nggak ada ring light nih di rumah. Jadi ya Aman. ini pakai laptop aja. Ya, lighting seadanya. Lampu rumah. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Valindia Chandrawinata. Biasa dipanggil Valin aja teman-teman. Nah, di sini saya bakal sharing sih. Jadi sebenarnya ini sharing mengenai pemanfaatan data. Kebetulan saya bersama teman-teman berhasil ini ngebangun rekapan penjualan buku Depublish dan beberapa insight lain sih yang bisa dipakai teman-teman untuk membantu pengambilan keputusan buku apa sih yang lagi bestseller, buku apa sih yang terjual di seluruh Indonesia, tema buku apa sih yang paling banyak terjual di periode tertentu kayak gitu lah. Nah ini sekarang langsung masuk ke ini aja ya, ke slideshow-nya ya. Nanti setelah ini teman-teman udah dapat ininya belum, dashboard-nya? Oke. Jadi buat teman-teman yang udah kirim email, nanti bakal langsung bisa akses ya, udah tak kirim aksesnya lewat email. Nah, kalau yang buat teman-teman yang belum dapat aksesnya, ini tak kasih linknya. Jadi ini linknya hanya dibuka malam ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman belum masukin email, nanti bisa langsung kirim ke chat ke admin, ke mentornya nanti. Langsung masuk aja. Oke, izin share screen, Lur. Oke. Silakan, Mas. Oke, tak stop video dulu. Oke, udah keluar belum teman-teman? Sudah? Slide-nya udah kelihatan? Oke. Terlihat. That's okay. Oke, judulnya persebaran buku Depublish dan Locate and Interpret Pattern and Make Better Decision. Jadi
bahasa Inggrisku ya rada Jawa sih rapopo. Jadi oke, langsung masuk aja. Nah, wah ini mengganggu ada. Oke, langsung aja. Jumlah judul cetak yang sudah siap di Depablis itu saat ini ada kurang lebih 5.700 judul cetak. Nah, sebenarnya kita punya 8.000-an sampai 60.000, cuma ada beberapa judul yang memang nggak dijual dan beberapa judul itu terbitannya digital. Nah, ada 12 kategori umum dan di 12 kategori umum itu ada 97 subkategori judul buku di terbitan Depablis. Nah, oke. Nah, ini di kategori umum Depablis ada 12 ya teman-teman. Nah, yang pertama ada umum, agama filsafat, bahasa dan sastra, ekonomi dan bisnis, ilmu pendidikan, kesehatan dan kedokteran, terus MIPA, psikologi, sains dan teknologi sekolah, humaniora, dan umum. Dan ini adalah presentase judul kita dari 5.700. Kira-kira beginilah sebarannya. Ada yang 16 pusat umum, agama filsafat 5,3%, agro dan fauna itu 6%, terus sastra 5,6%. Nah, dari situ kita pecah lebih kecil lagi lah. Ada sekitar berapa tadi? 97. Nah, inilah kategori yang lebih kecil lagi di Depablis. Ada hukum, keguruan, Islam, komputer dan teknologi, motivasi pendidikan, novel, manajemen, puisi, pertanian, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, di tahun 2002 ini, buku Depablis itu udah terserap di seluruh Indonesia sekitar 22.000 eksemplar. Ini ada 22.000 order. Jadi ini order itu adalah alamat titik kirim. Selama ini tentang datanya itu sekitar 8 bulan. 8 bulan kita udah nyebar 23 order. Nah, itu ini juga paling banyak kontribusinya juga dari teman-teman reseller, dan terima kasih teman-teman reseller yang telah menyalurkan buku kita ke seluruh Indonesia. Jadi buku-buku kita bisa terbaca di seluruh Indonesia. Jadi ini jangkauan yang biru-biru adalah jangkauan buku kita. Nah, selanjutnya, ini sebaran buku kita. Nah, selama ini buku kita selama 8 bulan ya ini. Karena data yang kita pakai ini data sebaran buku selama 8 bulan. Nah, untuk data yang sebelumnya, karena belum ada indeks alamatnya, baru ada itu di awal tahun Nah, itu di awal tahun itu kita nambahin indeks ini, jadi ketahuilah nih persebaran buku kita di seluruh Indonesia. Ternyata tertinggi di 22% ini ada di Jawa Barat, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, 4 Jakarta, 5 Banten, terus Yogyakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah secara keseluruhan persebaran buku Depablis di Indonesia. Nah, oke. Apa sih? Kenapa sih ada data tadi? Nah, ini saya spill penggunaan data. Nah, data itu memudahkan kita pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seperti apa? Salah satunya ketika kita pengen mengoptimasi judul nih. Apa sih yang kira-kira judul yang sedang diminati? Nah, kita yang kira-kira keterjualannya itu bagus. Nah, ciri-cirinya gimana keterjualan bagus? Satu, ordernya itu selalu ada. Setiap bulan selalu ada atau setiap hari itu selalu ada. Yang kedua, itu mungkin sebarannya itu juga seluruh Indonesia gitu. Jadi sebenarnya nggak terpusat di satu daerah. Oh, buku ini juga diserap. Berarti kan memang ada kebutuhan di masyarakat luas gitu. Nah, buat prediksi akurat atau perencanaan, membantu tahapan perencanaan bagi paling tepat untuk memprediksi pergerakan tren masalah dari kondisi saat ini. Jadi misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk stok, jadi bisa melihat tren buku yang terjual nih. Apa sih yang bagus, yang pasti terserap ketika saya nyetok buku. Nah, aku lebih baik ini nih, atau mungkin menginvestasikan optimasi yang pasti ini dibutuhkan orang. Aku tak optimalisasi judul ini. Atau mungkin tema-tema lain yang bisa ditemukan teman-teman nanti. Nah, mendapat wawasan tentang pelanggan, mengetahui karakteristik antara pelanggan, sehingga dapat merancang strategi yang tepat dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan tepat.
Oke, jadi misalnya kita tahu umurnya, kita tahu interest-nya, kita bisa meng-custom cara menawarkan produk kita, atau mungkin cara mendeliverykan apa ya istilahnya ya, caranya untuk mempromosikan produk kita lah berdasarkan demografi target market kita gitulah. Nah, itu salah satu penggunaan data. Nah, selanjutnya langsung ke intinya teman-teman. Nah, jadi dari data yang awal itu, terus manfaatnya, terus kita langsung masuk ke dashboard. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dashboard penjualan The Publish ini? Nah, dashboard penjualan buku The Publish ini berisi data penjualan The Publish dari 1 Februari sampai hari ini. Jadi ini datanya berisi data real time ya teman-teman. Jadi order sore tadi juga udah masuk ke sini. Nah, berisi performa dari masing-masing judul. Jadi tahulah judul ini performanya gimana di berbagai kategori. Nah, keterangan yang ada itu yang pertama ada judul, nama penulis, tahun terbit, kategori dan subkategori, profesi buku, terus jumlah order dan jumlah eksemplar terjual. Nah, di sini yang membedakan ya, ada jumlah order itu adalah berapa kali sih buku itu diorder, atau dia enggak berapa sih, atau kalau istilahnya itu frekuensi, berapa kali sih buku ini diorder dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang kedua jumlah eksemplar terjual ini adalah akumulasinya. Jadi ada yang buku yang sekali order itu 70 eksemplar dan ada yang sekali order 1 eksemplar. Nah, di sini kita membedakannya itu. Yang order itu ya kalau sehari ada 70 eksemplar yang terpesan satu alamat ya kita hitung 1 order. Dan yang kedua itu eksemplar terjual. Nah, kenapa sih dipisahin? Nah, nanti saya kasih insight-nya di kenapa sih harus dibedakan kayak gitu. Nanti akan ada case ya, case kenapa sih harus dibedakan order sama dan eksemplar kayak gitu. Nah, ini filter dalam dashboard itu ada pilih rentang tanggal. Jadi kita bisa meng-custom. Teman-teman udah lihat, udah saya kirim link ya di situ tadi, atau cek email tadi udah saya kirimkan dashboard-nya. Ada pilihan rentang tanggal, kita bisa melihat rentang tanggal sih yang pengen kita lihat. Nah, terus yang kedua ini PIC, lebih tepatnya PIC ini di dalamnya itu ada pengadaan sama LS. Nanti saya jelaskan kenapa ada judul itu tadi, provinsi, order ID, ya itu tadi jumlah eksemplarnya, tapi udah tak bilang kayaknya. Tahun terbit, terus kategori bidang, kategori 1 bidang 1 2. Nah, diagram dalam dashboard ini ada satu diagram sebar dan ada diagram sebar. Jadi yang sebar ini adalah merepresentasikan persebaran. Dia makin pekat warnanya berarti makin banyak persebaran di situ. Yang kedua di bar chart atau biasa dipakai diagram apa sih namanya sih? Lupa aku ya, diagram batang lah. Nah, ini terus yang kedua ini ada donat yang kayak gini presentase, yang kedua ini ada grafik ya. Nah, untuk jangkau dashboard itu ada tadi itu yang saya sampaikan Januari 2002 sampai hari ini. Judul buku penulis, nomor ISBN, order itu jumlah pesanan, eksemplar jumlah PCS terjual, kategori utama dan subkategori, tahun terbitan buku, PIC jalur penjualan, retail, reseller atau pengadaan. Dan nama resellernya tak sebutin teman-teman, jadi untuk privasi teman-teman juga ya nanti nggak muncul. Cuma ada fitur nih yang nanti dibangun untuk teman-teman sales agen. Jadi teman-teman sales agen ini nanti bisa melihat performa penjualannya di reseller kita. Jadi dia bisa meng-compare penjualannya perform toko dia dibanding dengan akumulasi penjualan. Jadi mana nih yang performnya yang kurang sih di toko. Nah, itu hanya ada fitur yang bisa diakses sama sales agen kayak gitu. Nah, oke. Cara menggunakan dashboard-nya. Nah, dari sini adalah kita harus pandai-pandai membuat pertanyaan. Maksudnya membuat konteks.
Misalnya ya, contoh sederhana yang pertama, aku pengen tahu nih buku yang terjual seminggu terakhir, gitu. Atau aku pengen tahu nih judul apa aja sih yang paling banyak terjual di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau mungkin di area Timur. Jadi di sini teman-teman bisa apa ya mengkreasikan pertanyaan ya. Jadi menggali dugaan-dugaan teman-teman dan nanti kita coba lihat validasinya lewat data. Apakah benar misalnya penjualan di area timur ini, misalnya di Maluku dan lain itu adalah buku-buku yang bertemakan tentang hukum atau tentang teknologi. Nah, nanti itu bisa dilihat dari dashboard-nya, gitu. Terus penjualan terbanyak tersedikit dan lain-lain kayak gitu. Nah, studi kasus. Nah, oke. Untuk studi kasusnya kita lihat buku antara Microsoft Word dan pendidikan Ahmad Yanian ya. Itu adalah salah satu buku kita. Nah, oke, langsung kita buka di dashboard. Oke, kita buka dulu dashboard dulu. Oke, kita bandingkan. Nah, teman-teman udah buka belum tuh? Silahkan dibuka aja. Minta kirim-kirim ulang. Oke, kita pilih judulnya dulu. Misalnya judul buku Microsoft Word. Ini teman-teman berat soalnya kodeksinya. Ya, lah. Keluar. Oke. Nah, itu teman-teman yang saya maksud tadi. Langsung. Oke. Kenapa sih perlu ada perbedakan eksemplar sama order? Nah, coba kita lihat penjualan buku Microsoft Word. Kenapa sih kita harus membedakan order sama eksemplar? Nah, yang pertama untuk karakteristik buku Microsoft Word, jadi tadi caranya adalah memilih judul buku kayak gini, set, belajar Microsoft Word. Nah, habis itu kita lihat yang pertama ini sebaran wilayahnya. Yang pertama, dia tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua ini adalah sebarannya, sama aja sih sebenarnya kanan sama kiri. Tapi yang sini tuh dengan peta geografisnya, terus yang ini hanya bar chart aja ya. Nah, sebenarnya ke bawah itu, nah kelihatan nggak teman-teman? Soalnya itu tak dark. Kelihatan sih, Mas. Tapi kalau pakai HP kecil sih. Iya, memang dashboardnya kecil banget, gede soalnya. Harus pakai PC baru lihatnya. Oke. Yang pertama itu, yang atas 3 ini adalah order. Coba tak ganti di Mozilla aja kali ya. Oh, sama aja Mozilla. Biar putih. Sorry teman-teman, ini kita lupa tadi kata kasihan yang nggak kelihatan. Belajar Microsoft Office sama Ahmad Yani. Oke, tadi kan sampai persebarannya.
Terus yang bawah ini adalah ini. Nah, yang kiri ini adalah tren penjualan mingguan. Nah, dia akan penjualannya selalu ada nih setiap minggu. Nah, pernah ini yang nggak kosong di minggu 18 ya, 25 April sampai itu nggak ada penjualan, cuma dia ada terus. Nah, ini secara bulanannya dia selalu ada terus nih. Nah, kayak Microsoft Word ini. Oke. Nah, terus yang selanjutnya nih, nah secara hariannya tuh kayak gini. Tuh. Nah, dia ada terus ordernya. Nah, buku ini ada salah satu buku yang sebarannya merata seluruh Indonesia, terus memang kebutuhannya memang ada terus kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini untuk eksemplar ya teman-teman yang di bawahnya. Nah, ini yang membedakannya adalah akumulasinya. Jadi sebulan ada berapa eksemplar yang keluar dari Publish, ada 13, 16, 5. Ini adalah mingguannya. Nah, setiap minggu keluar. Nah, paling banyak ini kemarin nih 32 eksemplar keluar dalam waktu satu minggu. Nah, selanjutnya ini adalah rentangnya eksemplar bulanan nih. Nah, di bulan Juli kemarin ini sudah keluar 80 eksemplar nih di kita. Nah, terus kita bandingkan sama Ahmad Yani. Nah, ini sempat jadi bestseller nih, tapi ini sih yang agak sedikit mungkin teman-teman harus notice nih. Antara dua buku ini terdapat perbedaannya ya. Yang pertama ini dia hanya terpusat di Jawa Barat, teman-teman. Ini ada ordernya ada 137. Jadi ingat ya, order itu adalah jumlah pesanan, eksemplar itu jumlah akumulasi eksemplar. Nah, itu adalah dua kunci yang beda. Nah, oke. Nah, ini kenapa lah ini buku ini hanya ada terjual di Jawa Barat. Nah, ketika teman-teman itu ini bestseller nih, tapi nggak divalidasi nih pakai persebarannya, ternyata coba teman-teman optimasi nih ditembak di wilayah-wilayah tertentu, ternyata kok nggak ada perjualan atau mungkin di fiturnya di auto di marketplace kok apa ya, kok aneh ya, kok nggak bisa, mungkin nanti keterjualannya malah toko-toko yang mungkin teman-teman reseller yang ada di misalnya ada di dekat-dekat daerah Jawa Barat nih. Nah, gitulah salah satu yang mungkin membedakan ya antara Microsoft dan Ahmad Yani ini. Nah, dia karakteristik ordernya kayak gitu. Nah, ini apalagi kita lihat ke tren mingguannya nih. Dia tuh naik di bulan Februari, habis itu dia landai lagi terus nggak ada order lagi. Terus kita lihat lagi di sini, di bulan Februari sempat naik, Maret naik lagi kan 107 order, terus habis itu di April dia tinggal 11, Mei itu 17, dan Juni itu habis, Juli malah nggak ada. Nah, kayak ginilah. Nah, selanjutnya ini di pattern mingguan. Nah, ini adalah eksemplarnya. Sempat terjual 54 eksemplar dalam waktu 1 minggu dan habis itu ada beberapa minggu kosong. Nah, ini adalah mungkin teman-teman harus kenal nih karakteristik pembelian. Yang mungkin yang kemarin saya validasikan, yang saya validasi bahwa buku ini digunakan untuk komunitas tertentu. Nah, kebetulan di sini adalah kampus Ahmad Yani ya teman-teman yang mewajibkan mahasiswanya untuk membeli buku ini kayak gitu. Jadi memang ada karakteristik order yang pertama itu memang kebutuhan masyarakat, yang kedua ini memang kebutuhan komunitas atau yayasan tertentu. Nah, ini kebetulan ini persebarannya terpusat gitu. Nah, itu untuk case-nya itu ya, dan untuk menegaskan perbedaan. Kenapa sih harus ada perbedaan order dan eksemplar? Kalau eksemplar itu akumulasi, kalau order itu ya berapa kali dia dipesan kayak gitu loh. Nah, selanjutnya kesimpulannya kan. Yang pertama, akumulasi eksemplar penjualan buku belum tentu bestseller. Nah, ini saya garis bawahi belum tentu bestseller ya. Tapi bisa juga bestseller nanti kalau misalnya lihat Microsoft. Jadi sebelum melihat eksemplar, kita harus lihat satu frekuensi order. Nah, frekuensi order ini kita lihat dari hubungannya dengan waktu tadi. Makin buku-buku itu semakin ada rutin permintaannya. Terus yang kedua, validasi kedua,
sebaran pembelian buku nih, dia merata ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, itu tadi, baru eksemplarnya. Jadi memang ada dimensi waktu yang kita lihat, dulu frekuensinya, dalam waktu seminggu dia ada terus enggak, dalam waktu bulanan tuh rutin ada enggak, kayak gitu. Yang kedua, sebaran ini, wilayah pengiriman buku itu coverage ya, jadi jangkauan buku ini bisa menjangkau mana aja sih. Nah, semakin dia menjangkau seluruh Indonesia berarti semakin luas kebutuhan masyarakat ya. Yang ini mungkin nanti teman-teman juga bisa menggali nih, misalnya di lapangan menemukan teman bahwa buku tema ini itu baru tersebar di wilayah ini, untuk wilayah timur ternyata masih sedikit nih. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengkreasikan strateginya nih, kayak gitu. Gimana caranya biar nanti mungkin memang ada kebutuhan di teman-teman di timur yang belum kejangkau, itu mungkin gitu. Nah, selanjutnya Oke, untuk tipsnya untuk memilih produk terbaik yang pasti dijual, itu tadi, sebaran wilayah itu tidak terpusat di daerah tertentu. Jumlah eksemplar tinggi, belum tentu buku terbaik SD Ahmad Yani yang tadi, Ahmad Yani, pendidikan Ahmad Yani ya teman-teman. Buku yang di-order karena ada kewajiban di kampus yayasan, atau terus aktivitas penjual stabil, aktivitas penjualan stabil, ordernya di harian, mingguan, atau bulanan tadi ya di terminnya. Nah, terus yang terakhir ini, setiap marketplace punya karakteristik sendiri, dan setiap reseller juga punya winning produknya masing-masing kayak gitu ya. Jadi mungkin yang belum bisa di dashboard, tertampil di dashboard ini karena karakteristik masing-masing toko orange misalnya, toko hijau, gitu kan beda-beda sih karakteristiknya. Nah, terus atau mungkin setiap reseller punya winning produknya masing-masing. Mungkin ada yang mungkin bejo ya kalau di Jawanya, atau mungkin lagi ya, karena kemungkinan berdekatan dengan wilayah yang memang banyak yang membutuhkan buku tema tersebut, jadi mendapatkan misalnya titik tokonya lebih dekat, jadi ordernya yang mengarah ke arah situ. Salah satunya tadi itu ke tim buku Ahmad Yani ya, di data kita itu kita lihat memang performnya itu di domisili daerah-daerah tertentu aja. Yang daerah Jawa Barat aja sih yang paling mendominasi order, sampai 50% ordernya itu didapat dari toko tersebut lah, yang ada di area tersebut. Nah, oke. Nah, itulah tadi yang untuk dashboard-nya ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ini aku bakal lebih detail ya, ngenalin fiturnya di dalam dashboard ini. Yang pertama, ini ada rentang tanggal, jadi teman-teman bisa mengcustom konteks waktunya. Jadi kita bisa lihat custom ya, kita bisa melihat apa sih yang terjual di hari ini, 28 terakhir, 7 hari terakhir. Nah, kita bisa milih nih 7 hari terakhir misalnya. Terus kita terapkan gini, nah kita bakal bisa melihat apa sih buku-buku yang terlaris di bulan ini. Nah, ternyata ini nih, sudah segini ya nih. Dia minggu ini terlaris. Nah, kita coba klik. Nah, kalau teman-teman klik ini, semua dashboard itu langsung terintegrasi gitu loh. Jadi dia bisa membaca tahun terbitnya, terus ini bisa dia terbit tahun 2021, terus dia kategorinya sekolah, itu kategori apa ini kategori ya, ini kategori umum ya, ini kategori khusus, terus yang ini open list-nya. Nah, terus ini yang tadi grafik-grafik waktu. Nah, kita lihat nih ternyata di Jawa Timur, berarti order yang seperti ini sih berarti kan terus serapannya secara bulan, oh ternyata ada di bulan ini aja nih, di bulan lain nggak ada, berarti kan memang ada
pembelian yang hanya terpusat di, mungkin ada guru atau apapun yang mengarahkan siswa untuk membeli lewat marketplace gitu. Nah, terus kita coba yang lain lagi. Ini kan tadi udah tentang seminggu nih. Nah, coba tentangnya. Oke, coba kita lihat. Misalnya kita pilih ini aja, random aja nih, ke daerah Jawa Timur nih. Kita klik di Jawa Timur, kita baca nih perform di Jawa Timur. Yang pertama, di Jawa Timur itu ada buku yang tersebar itu 2.120 ya. Nah, buku yang paling banyak itu Cerdas Kimia, terus Microsoft Excel, dan yang kedua ini tahun terbit yang paling banyak itu ini. Terus selanjutnya apa sih yang, nah, kategorisasi yang paling banyak terjual di sana pertama, Saintek nih. Terus keguruan komputer teknologi. Nah, misalnya teman-teman pengen tahu nih, kita langsung ketik buku misalnya komputer teknologi. Nah, tadi kan udah kita fokuskan area di Jawa Timur, terus kita kerucutkan lagi ke komputer teknologi. Nah, buku apa sih yang terjual? Oh, ternyata ini. Algoritma perkembangan Python, adanya segini. Nah, itu di area Jawa Timur kayak gitu, tahun terbitannya kayak gitu. Nah, terus ini ada sebaran-sebarannya. Nah, atau nanti teman-teman bisa langsung pilih di Jawa Timur gimana sih, misalnya buku algoritma pemrograman menggunakan Python ini, kita cek nih, udah dipusatkan di Jawa Timur, terus, nah, ya nanti teman-teman agak sedikit sabar ya, ini memang karena banyak yang harus dipanggil datanya, jadi memang harus nungguin ya keluar hasilnya. Makin spesifik makin lama dia mulai. Oke. Nah, gini, nah ini ordernya. Nah, ini bisa kita lihat performa. Jadi ini adalah konteks data buku di Jawa Timur. Buku apa? Konteksnya adalah performa buku algoritma pemrograman Python di area Jawa Timur. Nah, inilah keterbacaannya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, dan sedikit spill ya teman-teman. Di bulan ini kita ini sedang bikin rencana untuk melebarkan gudang kita. Jadi kita akan menyebarkan produk kita di gudang-gudang yang di beberapa titik di Pulau Jawa, dan kemungkinan nanti akan ke titik timur. Untuk apa sih? Kenapa kita menyebarkan stok kita? Nah, bisa kita lihat di Jawa Barat nih, memang ada beberapa sales agen kita dan gudang kita ya, teman-teman distributor di Jawa Barat ini. Nah, ternyata performnya naik nih setelah kita taruh. Nah, ini nanti ketika ada order ya, nanti kita bisa langsung kirim dari Jawa Barat kayak gitu lah. Jadi teman-teman nanti bisa apa ya, yang bisa nih nanti produknya diambil di Jawa Barat langsung kayak gitu lah, di gudang itu Jawa Barat, atau mungkin nanti yang kita akan bangun berikutnya itu kita akan buka di Jawa Timur. Nah, untuk yang terdekat ini kita akan coba nih kita buka produk kita di Jawa Timur, karena dengan apa ya, salah satunya karena di Jawa Timur baik, cukup bagus di Jawa Barat ini sekarang gitu. Nah, besok di Jawa Timur. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk dashboardnya. Jadi, nah sekarang nih teman-teman boleh nih langsung diskusi aja nih. Nah, mungkin teman-teman pengen coba tanya apa sih di sini? Misalnya aku pengen tahu buku yang terlaris di area ini temanya apa aja sih? Atau mungkin kayak gitu, nanti kita coba kulik langsung, kita lihat dari sini. Oke, Mbak Rida, untuk teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Mas Valin.
Wow. Atau ini teman-teman sudah ada yang buka dashboard-nya? Sudah ada yang coba buka dashboard-nya belum nih teman-teman? Yang sudah coba buka boleh ketik di kolom chat ya. Sudah buka Kak, sudah dicoba gitu. Pengen tahu saya yang sudah coba buka ada? Tadi Kak Valin sampaikan ya banyak sekali manfaatnya. Jadi bedah persebaran buku Depublish yang dimaksud malam hari ini adalah buku-buku Depublish ini di mana aja sih pembelinya gitu ya, dari kota mana saja yang sudah order buku-buku Depublish. Nah, ini tadi udah dibantu, udah di-share oleh Kak Valin di mana saja untuk buku-buku persebarannya, dari kota mana aja sih yang banyak ordernya gitu. Ada yang Jawa Barat tadi ya, yang paling banyak kita lihat di Jawa Barat ya, Kak Valin ya, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur juga tinggi. Nah ternyata di area Jawa Timur nih banyak kok yang membutuhkan buku-buku atau peminatnya atau pembelinya yang sudah beli buku-buku Depublish ini juga tinggi nih. Untuk teman-teman reseller yang di Jawa Timur, ini peluang banget teman-teman, masih banyak peluang untuk bisa berjualan buku-buku untuk di area Jawa Timur. Jadi nanti pasti banyak yang lebih memilih untuk bisa dari Jawa Timur. Ordernya lewat teman-teman nih, gitu. Tadi juga di-share oleh Kak Valin, dashboard yang bisa teman-teman akses. Ini real time nggak Mas Valin nih untuk datanya nanti? Kita bisa update-nya per berapa hari atau per hari apa sih kita bisa lihat? Real time. Oke, real time ya. Jadi teman-teman bisa akses nih kapan aja. Kalau mungkin mau upload gitu, Hari ini pun mau bisa upload buku dilihat nggak apa ya? nih? Bisa cek dulu boleh gitu ya Kak Valin ya berarti ya. Bisa. Oke. Itu jadi tadi ada data judul buku apa saja sih yang jadi terlaris nih, lagi laris di bulan-bulan ini gitu atau 3 bulan terakhir, itu teman-teman juga bisa tahu. Jadi bisa mungkin jadi salah satu alternatif produk-produk atau judul-judul buku yang akan diupload dan dipromosikan sama teman-teman reseller semuanya. Nah, tadi juga ada informasi dari Kak Valin, kalau Depublish ini sudah ada gudang-gudang ya. Jadi selanjutnya dari Depublish juga untuk support teman-teman reseller yang berada di seluruh kota di Indonesia, Depublish sudah mengupayakan untuk ada gudang-gudang selain dari gudang di Jogja. Jadi teman-teman, kalau yang sudah ada sekarang ada gudang yang di Jawa Barat ya, Kak Valin ya. Sudah ada di Jawa Barat, meluncur sebentar lagi. Semoga segera bisa siap di Jawa Timur. Jadi teman-teman reseller yang di Jawa Timur bisa ambil juga dari gudang di Jawa Timur. Jadi nanti ongkirnya untuk pembeli pun juga lebih hemat gitu ya. Jadi bisa memudahkan jualan-jualan kita. Oke. Ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi tadi data-datanya ini bisa support teman-teman yang mau jualan, atur strateginya mau jualan buku apa dulu ya, mau jualan buku yang mana. Nah, dengan akses dashboard ini teman-teman bisa dapatkan semuanya. Oke, untuk teman-teman yang belum, mungkin ini Mas Valin boleh stop share screen-nya. Oke. Atau oke, kelihatan Oke, semua udah soalnya. stop sharing. Oh, oke. Nggak Oke masalah sih teman-teman yang teman-teman. Oke, ini mungkin mau teman-teman ada yang mau tanya atau masih belum jelas tadi dari informasi yang disampaikan Kak Valin, boleh di kolom chat Zoom atau mau resen dan open mic nanti akan kita persilahkan buat teman-teman. Kita diskusi ya di sini ya. Jadi kita sharing nih apa sih yang jadi pengalaman atau kendala dan kira-kira dari dashboard yang bisa diakses sama teman-teman nih, apa yang belum jelas nih, apa yang belum, ini maksudnya gimana ya Kak, kalau mau cari tahu ini di mana gitu, boleh langsung ditanyakan. Jadi biar bisa langsung tahu gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin nanti di sini juga ada Kak Desi ya, Kak Desi ya. Ada Kak Desi, ada Kak Tiwi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dibantu jawab juga.
ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, kayaknya informasi yang paling menarik ini adalah adanya gudang selain di Jogja nih Kak Valin nih. Nah, untuk gudang yang di luar Jogja ini, bukunya nanti ready stock atau seperti apa ya Kak Valin ini kalau boleh tahu untuk di-share juga informasinya nih Kak? Oke, nah untuk buku ini yang jelas kita akan memilih buku yang di stok di sana itu yang performanya terbaik di area tersebut. Kemarin kita udah juga nyetok di Bandung, kita milih 100 judul bestseller yang paling terlaris di area tersebut, kayak gitulah. Nah, dan kita itu dan sebagian itu ya memang karena judul kita 5 ribuan ya. 5 ribuan itu, nah nanti yang sekitar judul yang 100 judul itu nanti yang akan kita usahakan ada stoknya. Dan nanti jumlahnya judul itu bisa naik dari 100 mungkin jadi 500 atau jadi 1000 tergantung performa penjualan itu. Nah, tapi untuk performa untuk buku-buku yang belum ready tetap kita support dari Jogja karena di Jogja sekarang kita mesinnya udah full kita udah punya full, jadi nyetak buku itu dalam waktu 1 jam itu udah jadi. Jadi ketika order masuk hari itu pun langsung jadi dan bisa kirim karena produksinya itu cukup 1 hari aja di kita. Nah itu mungkin yang membedakan dengan teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi kita langsung hari itu siapkan, langsung kita kirim kayak gitu. Dan cetaknya itu lebih cepat untuk sekarang. Jadi yang kemarin mungkin butuh waktu 2 hari ya. Nanti hari itu dipesan, hari itu pun bisa kita kirim gitu. Itu untuk yang sekarang. Nah, untuk di Jawa Timur sekarang kita layanannya sudah semakin cepat ya Kak Valin ya? Iya. Oke. Untuk yang di Bandung, untuk yang sudah ready, ini gudang di Bandung sudah ada 107 judul yang akan ready stock di gudang Bandung. Nah, ini aktif per kapan nih Kak Valin untuk gudang di Dan Bandung? kita tunggu aja nih. Bukunya lagi proses produksi sih. Udah masuk. Listnya udah masuk kemarin. Bulan ini sudah bisa langsung aktif ya untuk gudang di Bandung gitu. Jadi nanti informasi-informasi update terkini juga pasti akan di-share. Kalau sudah ready gudang Bandung pasti akan di-share juga oleh Kak Desi, oleh Kak Tiwi, oleh CS di yang teman-teman reseller hubungi untuk order pasti akan diinformasikan. Oke. Ini oke. Untuk di Jatim, apakah sudah ada info Kak? Mau di kota mana nih yang sedang disiapkan untuk gudang di Jatim? Jatim belum ada info sih. Atau teman-teman ada yang mau ngajukan, boleh nanti. Semoga doakan lancar semua prosesnya. Jadi untuk teman-teman di Jatim bisa dimudahkan. Jadi untuk jualannya juga lebih lancar lagi. Dan jangan khawatir untuk yang dari Jogja pun, Depublish komitmen untuk bisa cepat menyediakan produk-produk pesanan itu yang biasanya 2 hari 3 hari, kali ini tim produksi di Jogja pun sudah siap untuk bisa one day service gitu teman-teman. Jadi bisa langsung nanti dikonfirmasi ke CS-nya apakah kalau itu memang dikirim dari Jogja pastinya sistem produksinya sudah lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, ini malah pada tertarik jadi gudang ini kayaknya ya. Oke. Nah, apakah hanya buku bestseller saja yang di gudang atau nantinya akan juga semua judul buku nih Kak Valin untuk buku-buku yang ready di gudang non Jogja nih? Buku-buku nanti yang kita lihat performnya bagus kayak gitu. Performanya penjualnya bagus akan kita stok. Jadi buku yang kita anggap bestseller mungkin nanti dalam skala 100 mungkin bisa sampai 500 karena kita juga sadar beberapa buku ini memang kita relevansinya kan untuk buku referensi kan 5 tahun kayak gitu ya. Jadi mungkin kita akan membeli judul-judul yang up to date kayak gitu yang mungkin udah tahun referensinya agak lama mungkin akan kita turunkan dan kita prioritaskan itu 3 sampai
ya maksimal 4 tahun lah yang diprioritaskan untuk di stok. Ya untuk menjaga fresh-nya itu ya dari 4 tahun terus performa yang terbaik dari kategori frekuensi itu tadi yang akan kita tentukan. Jadi mungkin sekitar 500-an itu sampai 100 yang kita tentukan. Nanti sisanya support dari Jogja itu. Oke, siap. Jadi informasi terbaru atau inovasi terbaru yang harapannya nanti bisa membantu teman-teman reseller dalam menjual bukunya. Ini ada dashboard yang bisa diakses oleh teman-teman reseller ya Kak Valin ya. Jadi di dashboard ini bisa langsung update datanya real time. Nah, ini untuk apa sih Kak manfaatnya nih buat kita teman-teman tahu itu semua gitu. Mungkin ada yang tanya-tanya, aduh itu data-data buat apa? Tapi sebenarnya tadi udah di-spill juga oleh Kak Valin. Tapi mungkin bisa lebih di-highlight lagi nih Kak Valin, manfaatnya apa nih dengan adanya dashboard ini nanti untuk teman-teman reseller? Manfaatnya tadi itu untuk kita tahu sih perform buku apa sih yang lagi gacor lah. Anak lagi bagus nih di area tertentu kayak gitu. Nah, oh ternyata buku ini. Nah, itu salah satunya. Yang kedua untuk memvalidasi nih, buku ini memang stabil ada pesanan atau enggak sih kayak gitu. Dilihat dari sebaran wilayahnya. Jadi memang ada beberapa judul yang memang terpusat di titik tertentu yang mungkin temannya domisilinya dekat di situ bisa ikut mengoptimasi mungkin ketika judul X itu naik dari dashboard kita, teman-teman bisa yang melihat peluang itu bisa ngeset nih yang mungkin ketiban bejo ya istilahnya, bisa langsung ngeset kata kuncinya nih kayak gini. Kayak gitu. Oke, jadi kita bisa update buku yang lagi laris di daerah ini. Bisa kita up juga, kita optimalkan juga ya Kak ya di marketplace-nya mungkin. Kemudian untuk area-area mana sih yang laris? Oh di Bandung, di Jawa Barat, judul buku ini laris nih. Kita coba juga untuk di area lain mungkin bisa juga begitu ya Kak ya? Bisa juga, kayak tadi mungkin Microsoft Word ini memang yang satu nih, yang unik Biovlog juga nih. Kita cek Biovlog nih, salah satunya tak spill lagi nih. Biovlog. Jadi teman-teman bisa langsung milih judulnya Biovlog gitu, klik. Nah. Oke, kita lihat perform buku ini. Nah, karena Biovlog kan buku yang temanya itu wirausaha ya teman-teman. Jadi bisa kita tema wirausaha kan memang kebutuhan yang nggak spesifik kayak gitu. Jadi memang beberapa orang yang punya interest jadi tahulah budidaya rasa. Nah, ini kita lihat ada 110 eksemplar yang terjual di 8 bulan terakhir dan kita lihat sebarannya itu merata di Indonesia, tapi Biovlog ini masih kurang banyak peminatnya di Jawa Timur, tapi di Sumatera ini peminatnya tumbuh nih, nah kayak gitu. Nah ini bisa jadi insight buat teman-teman nih yang aku pengen coba itulah di program-program yang misal untuk mendorong penjualan di area timur, misalnya teman-teman bikin program bebas ongkir di area tertentu kayak gitu. Tapi aku belum tahu sih bisa disetting di marketplace atau enggak kayak gitu, promo gratis ongkir untuk teman-teman yang di area mana yang untuk membantu keterserapan buku di wilayah lain gitu. Mungkin ada yang minat yang di sini di area-area sini ada minat tapi kok mahal ya gitu, bagaimana untuk ongkirnya? Nanti profitnya sedikit dong. Nanti kita coba jawab nanti di Gudang Jawa Timur supaya nanti bisa lebih murah lagi ongkirnya. Kita dekatkan gudang kita dengan mendekatkan gudang kita, mungkin kita semoga harapannya sih wilayah jangkauannya lebih luas lagi nih nanti ke area timur ini. Gitu. Ini salah satu case-nya di Biovlog ya teman-teman. Nah ini sebarannya cukup bagus di Jawa Barat, di Jawa Tengah nih, terus di Jawa Timur. Nah sayangnya sebenarnya semua wilayah provinsi itu nggak bisa kita tampilkan karena ini tergantung dari
pencantuman alamat dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman kan input order ada alamatnya. Nah, ketika ada alamatnya itu nanti itu akan membantu dashboard ini bisa terbaca gitu. Tapi ketika format alamatnya mungkin nggak ada, nanti juga ya sekitar 5.700 ini nggak kebaca. Nah, dieliminasi aja nanti. Oke, lupa satu hal yang penting. Oke, di dalam dashboard ini kan ada PIC ya teman-teman. Nah, teman-teman itu hilangkan pilihan pengadaan ya teman-teman. Ini yang paling penting. Nah, ini kan PIC kan ada retail, RS pengadaan, ada semua. Nah, ini teman-teman ini hilangkan checklist pengadaan, pilih yang apa ya? Nah, hilangkan semuanya, buku Indonesia itu juga. Nah, ini pilih 3 ini aja, RS1, retail, dan RS2. Kayak gitu. Nah, ini konteksnya itu ada di marketplace, ada penjual marketplace, dan di website kita juga ada. Gitu. Ada retail. Jadi ini karakteristik penjualan retail ada di sini. Nah, kalau pengadaan itu tadi nanti karakteristiknya kayak Ahmadiyanian. Kalau pengadaan itu bukunya tiba-tiba banyak, cuma misalnya satu judul di 60 eksemplar atau 100 eksemplar, cuma ada di bulan itu aja gitu. Nah itu perlu di clean ya teman-teman, dibersihkan lagi di controller ini. Jadi kita hilangkan, kita sisakan 3 hal ya, RS1, retail, dan RS2 gitu. Jadi ini teman-teman ingat bener nih yang di sini, hilangkan checkbox ini. Jadi sisakan 3 aja, RS1, retail, dan RS2. Dan ini yang paling penting sih teman-teman. Nanti datanya nyampur sama ini pengadaan. Nanti kalau nyampur sama pengadaan sih ada beberapa eksemplar yang tiba-tiba naiknya ekstrim turut drastis, outlier kalau istilahnya, naiknya terlalu drastis gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi makin mudah untuk tahu jualan buku apa dan mungkin punya strategi-strategi marketing, jadi bisa atur lagi strategi jualannya mau seperti apa ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya dashboard, teman-teman bisa akses semuanya real time. Jadi 24 jam teman-teman bisa update, bisa cek-cek lagi judul buku apa sih yang laris, judul buku apa yang kira-kira laris dan belum kita jual nih ya. Meskipun seperti kalau ingat tips sharingnya dari teman-teman sales agen yang lalu, kita nggak tahu ya yang laris di tempat A gitu, mungkin aku jualan di sini laris lele Biofok itu tadi gitu. Mungkin di teman-teman yang lain, mungkin di tempat Kak Erni, di tempat Kak Henry, itu judul lain nih yang laris. Nah, kita nggak pernah tahu, tapi nggak ada salahnya kita coba yang buku-buku laris nih di area-area tertentu, di daerah wilayah-wilayah tertentu, itu mereka laris juga judul buku itu. Kita coba juga nggak masalah, nggak ada salahnya juga gitu. Jadi akan memudahkan lagi teman-teman untuk bisa atur strategi. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman yang jualan buku-buku teknik. Ternyata buku-buku teknik di penerbit publish ini ada sekian persen gitu ya. Jadi mungkin memang cuman sedikit nih. Nah, itu buku-buku tekniknya apa aja? Langsung dicek gitu untuk bisa ditawarkan semuanya. Jadi bisa ngerti karena buku-buku teknik lumayan susah dicari memang mungkin gitu. Jadi tidak semua, bahkan di toko buku mungkin hanya beberapa tema yang bisa kita temukan gitu. Mungkin ini bisa dicoba nih Mas Fali nih. Kalau kita pengen tahu nih, misal salah satu bidang ilmu buku yang paling banyak di Publish itu apa aja ya yang bisa kita lihat nih dari dashboard ini nih kalau kita lihat dari segmen bidang ilmunya nih Mas Fali nih. Oke, coba kita lihat ya. Oke, coba kita. Nah nanti teman-teman kalau udah selesai nanti di reset ini aja, reset pojokan reset, dia akan langsung kembali ke default gitu, atau mungkin reset satu persatu ini juga bisa di pojokan sini ada tombol-tombol reset untuk back gitu.
Jadi teman-teman nggak usah takut di reset, nanti bisa dia akan mengubah apapun ini, dia akan cuma tampilannya balik default. Oke. Oke, coba kita lihat nih. Cara dari tema yang paling banyak nih ternyata yang terjual itu Saintek nih. Nah, oke. Kita pilih 9% penjualan itu sains teknologi. Oke, yang pertama dari kategori umum itu ada sains teknologi. Paling banyak nih. Oke. Wah, oke. Aduh. Oh, ternyata masih si Microsoft Word, dasar-dasar informatika, konstruksi bangunan. Itu dulu dashboard-nya selesai baca data query-nya. Dashboard-nya masih berpikir. Oke, ternyata buku teknik paling banyak terserah di Jawa Barat, kedua Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan oke, kita lihat. Oke, kita lihat lagi lebih dalam. Coba deh tak eliminasi karena apa ya jumlahnya. Coba tak eliminasi saja dulu aja nih. Tak eliminasi Microsoft Word yang tadi karena dia kebutuhannya umum. Oke, oh ternyata nih yang terlaris buku-buku teknik Depublish itu ini dasar-dasar teknik informatika, kedua konstruksi bangunan, analisa perencanaan informasi, manajemen operasional. Oke, kita lihat, oh ternyata paling banyak itu temanya komputer dan teknologi. Nah, kita coba lihat nih, komputer teknologi. Sudah. Oke. Wah, ternyata ini nih. Sistem informasi, manajemen operasional, aplikasi komputer, IoT, sistem pendukung keputusan, IoT lagi, supervisi kayak gitu. Nah, ini dah. Kita lihat. Oke. Nah, coba deh kita pilih rentang tanggalnya nih. Nah, kita bisa mengkreasikan nih sendiri. Nah, misalnya kita lihat bulan ini aja deh, buku-buku teknik itu yang lagi gacor nih apa nih? Itu lagi bagus penjualannya. Itu oke. Oh, ternyata ini nih. Nah, komunikasi data, Python lagi, IoT, Python lagi. Nah, ya mungkin ini juga ada hubungannya dari bidang pekerjaan ya, yang lagi naik sekarang ya, salah satu ada data science mungkin. Ini salah satu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk teman-teman data science nih. Gitu. Ini data mining. Nah, ini kebanyakan tempatnya komputer teknologi tadi itu yang naik ya tema-temanya aplikasi itu tadi. Kayak begitu. Nah, ini sebarannya masih di area ini. Nah, ini untuk S4-nya. Oke. Ini di performanya kita lihat berapa sih tadi? Di bulan Agustus, bukan di bulan Agustus ya, performanya teman-teman, salah. Di bulan Agustus, berarti Agustus baru berapa hari nih? Baru 2 hari ini perform 2 hari, sorry. Jadi ini hanya performnya 2 hari. Jadi kalau misalnya kita ganti konteksnya 7 hari. Untuk ini masih 7 hari. Nah, 7 hari terakhir tes kita terapkan. Ini, nah kalau 7 hari terakhir ini. Oke, komunikasi data. Nah, ini ada jaringan komunikasi dan ada permintaan cukup banyak nih di Bengkulu nih. Nah, gitu. Dan informasi SAP kayak gitu. Nah, ini ada yang lagi naik nih, jaringan komputer dan komunikasi data. Dan nanti teman juga bisa mengcompare ya hasil-hasil riset teman-teman, karena ada yang lagi ya, ini bukan hal yang mutlak untuk jadikan teman-teman patokan. Jadi teman-teman juga harus menggali resource lain ya, karena data ini hanya untuk
merepresentasikan performa penjualan kita. Nah, teman-teman juga bisa mencari data-data eksternal yang bisa untuk memvalidasi dashboard ini. Ya, mungkin bisa dibuka dengan interest teman-teman, terus ada yang bisa dihubungkan dengan bidang pekerjaan yang lagi naik, atau mungkin jurusan yang lagi naik itu apa, yang lagi on demand. Jadi pengetahuan-pengetahuan lain itu juga diperlukan untuk menyempurnakan dashboard. Jadi ini bukan satu-satunya patokan. Jadi hanya untuk salah satu media untuk tahu. Tapi untuk hal-hal lain itu resource-nya ada juga banyak di luar kayak gitu. Jadi teman-teman juga nanti bisa melihat perform atau data-data lain sih apa sih yang mempengaruhi ini. Jadi bisa nanti dikreasikan sih dengan kreativitas teman-teman. Jadi dari input yang teman-teman punya nanti dipadukan dengan ini, dengan fitur-fitur di marketplace masing-masing, atau mungkin teknik optimasi masing-masing, dan model bisnis masing-masing ya teman-teman. Kan ada yang hybrid nih, offline online, ada yang full online gitu. Ada yang satu marketplace, atau yang mungkin omni channel, atau yang mungkin bisa pakai TikTok Shop dan lain-lain. Ada yang pakai affiliate atau pakai influencer kayak gitu. Nah, nanti kan bisa di-combine. Jadi disclaimer juga ya, bahwa ini bukan satu-satunya cara, cuma ini salah satu cara untuk kita membaca tren kayak gitu. Jadi itu yang harapannya nanti teman-teman lebih explore lagi apa sih yang bisa, hal-hal apa sih yang bisa nanti akhirnya bikin performansi tokonya naik. Nggak harus iklan, tapi ya model bisnisnya gitu. Oh ternyata paling cocok pakai model ini nih untuk buku karakter ini gitu. Yang saya lihat juga ada beberapa buku-buku yang modelnya pakai influencer juga ada gitu. Nah, salah satunya banyak sih sekarang yang buku-buku lewat sosmed itu juga ada. Ya nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam gitu, yang apa sih cara lain kayak gitu. Oke, begitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Valin. Nah, untuk teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh banget ya teman-teman, jangan malu-malu. Karena malu bertanya katanya sesat di jalan. Jadi daripada bingung, mending yuk kita sharing aja langsung malam hari ini. Jadi nanti insya Allah akan dibantu jawab juga oleh teman-teman mentorship kita, ada Kak Desi dan juga Kak Tiwi juga yang sudah siap menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Tapi ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Tadi mungkin ada juga yang sudah kita jawab ya. Jadi untuk buku-buku di gudang luar Jogja nantinya, as soon as possible ya teman-teman. Jadi ini segera, jadi sedang dipersiapkan. Yang pertama nanti di Bandung, di Jawa Barat. Jadi teman-teman yang di Jawa Barat makin senang. Untuk yang di Sumatera mungkin juga ada pilihan tambahan gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk waktunya kapan, bukunya yang ready apa saja, itu untuk sementara hanya buku-buku judul-judul yang memang best seller. Untuk penjualannya itu akan ready di gudang non Jogja. Kemudian ini ada yang pengen nih Kak Desi dan Kak Tiwi, pengen waktu di CS-nya lebih panjang nih, jadi teman-teman kalau ada order sore mungkin bisa langsung masuk gitu di hari itu. Nanti mungkin semoga segera akan diakomodir ya teman-teman sekalian. Oke, ada yang mau tanya? Teman-teman yang sudah join di room Zoom ini? Atau ada tambahan lain nih dari Kak Valin? Kayaknya udah semangat semua nih Kak. Siap untuk lagi sibuk lihat-lihat dashboard-nya masing-masing. Oke, Untuk ya. bisa oh ya aku besok mau jualan buku apa, kemana gitu, kayaknya udah pada siap. Jadi mungkin teman-teman untuk informasi yang belum bisa akses dashboard bisa langsung kirimkan emailnya ke CS masing-masing yang biasa dihubungi, biasa komunikasi sama teman-teman reseller
langsung kirimkan alamat emailnya supaya teman-teman bisa akses untuk dashboard ini gitu. Jadi nanti kalau sudah send emailnya langsung akan diberikan akses untuk akses di dashboard-nya. Oke, ini ada lagi yang mau bertanya? Ini sambil masih tunggu-tunggu nih, saya juga sedang lihat-lihat nih dashboard-nya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Kita bisa tahu judul-judul buku bahkan di setiap bidang ilmu. Mungkin tadi kayak seperti ada siapa ya tadi ya yang jualannya hanya buku-buku di bidang teknik. Jadi bisa tahu judul-judul buku-buku teknik yang lagi laris, mungkin yang belum masuk list penjualan bisa dimasukkan gitu. Jadi kita bisa tahu nih tiap bidang ilmu apa sih yang jadi best sellernya gitu ya teman-teman ya. Dan untuk Kak, ini buku A ini belum ada pembelian nih di area-area tertentu. Nah, itu salah satu jadi peluang teman-teman juga ya gitu. Ternyata mungkin di wilayah tadi Sulawesi ya, di wilayah Indonesia Timur itu belum terlalu banyak. Bisa jadi nih jadi targetnya nanti teman-teman untuk bisa mengatur strategi penjualannya gitu. Oke, ini ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat ataupun di raise hand. Nanti akan kita persilahkan untuk open mic dan bertanya langsung. Kita diskusi langsung di sini. Mana ya suaranya, teman-teman? Sudah semangat semua ini kayaknya. Oke. Halo Mbak Rida. Iya, silakan Kak Rizky. Kak Rizky Boleh mau kasih izin masuk, tangan. Mbak? Boleh. Silakan Kak. Oke Mbak, tambahin aja sih tadi kan dari Mbak Rida sama Mas Falun udah disampaikan ya terkait pembukaan gudang Depablis. Itu kan rencana ke depan ada di Bandung sama Surabaya. Nah, mungkin dari teman-teman reseller kan udah penasaran ya gudangnya di mana, terus kapan mulainya kayak gitu. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya nanti sekitar bulan depan akan kami infokan kembali, terus teknisnya bagaimana juga akan di-share lagi. Jadi dinantikan aja di grup reseller, pasti akan diinfokan oleh tim dan teman-teman yang mau buka marketplace dengan alamat sesuai gudangnya Depablis yang ada di Bandung maupun di Surabaya. Biar mendapatkan teman gitu. Itu aja sih Mbak Rida tambahannya. Oke, siap Kak Desi. Jadi semangat teman-teman. Ternyata ini baru spill awal. Jadi nanti informasi lengkapnya pastinya bisa juga setting alamat di gudang-gudang Depablis selain gudang Jogja. Jadi nanti secara teknis akan diinformasikan lebih lanjut ketika gudang di Bandung dan juga mungkin nanti gudang di Jawa Timur juga sudah siap untuk beroperasional untuk membantu mengirimkan order-order teman-teman reseller sekalian. Oke, teman-teman reseller yang sudah bergabung di room Zoom ini boleh minta tolong untuk isikan absensi untuk kegiatan kita malam hari ini ya teman-teman ya. Bisa diisikan dan juga boleh sekali untuk mungkin ada yang request Kak, boleh dong diadakan sharing atau materi tentang tema A, tentang tema B, boleh banget dituliskan di link absensi yang sudah di-share di kolom chat Zoom-nya ya, teman-teman ya. Oke, untuk dari Kak Valin mungkin ada closing statement kali ya Kak ya, mungkin apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dan mungkin tips triknya yang bisa dimanfaatkan dari mengolah data, mungkin tidak hanya data yang diberikan melalui dashboard, tapi mungkin data penjualan teman-teman yang sudah dimiliki secara masing-masing. Silakan Kak Valin. Oke teman-teman, jadi ya itu mungkin teman juga yang tadi saya seperti yang kita diskusikan tadi, karakteristik marketplace juga winning product teman-teman nanti
coba nanti dikreasikan apa sih. Jadi memang harus apa ya, sering berbagi insight sama teman-teman seperti yang disampaikan sama Mas siapa ini tadi. Aduh, ketutup ini. Oke, sebentar. Ini malah. Iya. Nah, teman yang sudah berpengalaman sistem, nah memang harus banyak share sama teman-teman, jadi saling dukung kayak gitu. Jadi juga teman-teman baca mempelajari karakteristik gitu tadi masing-masing marketplace yang dipakai atau mungkin model bisnis atau gaya penjualannya atau platformnya karakteristiknya gimana sih. Dari situ nanti yang paling belum kita bisa tampilkan itu adalah usia. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa ngulik sendiri di usia ini dan buku yang interest di usia sekian tuh apa, nanti bisa dikombin nanti jadi satu algoritma iklan yang unik atau mungkin metode penjualan yang unik khas teman-teman. Jadi create sesuai teman-teman aja kayaknya gitu. Mungkin dari tema penjualannya yang paling dominan atau nanti mungkin bisa sampai tahap bikin toko yang spesial teknik aja nih atau mungkin spesial novel aja nih atau mungkin pakai step-step apa sih yang mungkin nanti teman-teman bisa optimasi sendiri gitu. Mungkin itu aja Mbak Rida tambahannya. Dan satu lagi saya dan tim minta tolong banget nih dari teman-teman nanti ngasih feedback dari dashboard ini. Jadi fitur apa sih yang pengen ditambahkan, terus apa sih kelemahannya, atau mungkin apa sih yang pengen dimasukkan supaya kita bisa menghadirkan informasi yang lebih baik lagi, yang lebih akurat lagi, yang bisa membantu teman-teman. Dan kita sangat-sangat tunggu banget masukan dari teman-teman karena ya memang kita para tim yang nge-develop ini ya memang nggak ada gunanya sih tanpa feedback. Cuma kita bisa mengasumsikan tanpa tahu apa sih yang dibutuhkan di lapangan gitu. Ya memang itu tadi feedback kita tunggu banget gitu. Itu cukup Mbak Rida. Oke, siap Kak Valin. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan yang sudah dikasih oleh Depublish juga bisa analisis data mandiri karena sesuatu yang unik itu kita tidak bisa pukul rata ya teman-teman. Setiap teman-teman itu punya ciri khas masing-masing. Jadi data yang diberikan oleh Depublish itu bisa menambah support lagi. Jadi untuk menambah kekhasan masing-masing cara berjualan teman-teman masing-masing gitu ya. Itu. Oke, dan juga nanti silakan untuk teman-teman reseller yang belum drop email ke teman-teman CS, bisa langsung drop emailnya supaya bisa segera akses dashboard untuk bisa mengakses juga informasi-informasi update terkini seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Kak Valin dan sudah disimulasikan untuk bagaimana sih membaca datanya. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman yang sudah hadir, isi link absensinya di kolom chat Zoom, karena nantinya dari absensi itu kita akan menghadirkan tema-tema diskusi untuk teman-teman reseller yang akan datang ya. Jadi request apa sih, materi apa yang requestnya terbanyak, itu yang nantinya insya Allah akan kita realisasikan atau kita selenggarakan nih diskusinya, ngobrolnya, materinya gitu ya. Kita undangkan juga mungkin narasumbernya nanti yang memang bisa membantu untuk teman-teman memahami tentang tema-tema yang diinginkan. Oke, untuk teman-teman ditunggu juga untuk gudang-gudang di luar Jogja. Karena coming soon nih, sudah on proses, sebentar lagi pasti akan rilis dan bisa membantu teman-teman untuk berjualan. Oke, mohon maaf nih. Oke, yang belum absen silakan langsung absen. Yang belum kirim email boleh nanti drop email atau boleh isi absen aja nanti untuk teman-teman yang akan dicek juga oleh tim reseller
tim CS Reseller kami. Nanti untuk siapa yang belum ada dashboardnya, nanti akan kita share melalui data yang sudah ada di absensi juga. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap semangat untuk bisa, semoga jualan kita lancar, jualan kita bisa gacor kalau kata Mas Valin ya, bisa lancar, laris manis gitu. Jadi semoga apa yang tadi di-share oleh Kak Valin itu bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mengatur strategi marketing khas ala teman-teman semuanya. Oke, aku share lagi absensinya ya teman-teman ya. Oh maaf. Oke, boleh langsung diisi absensinya. Mungkin terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin terima kasih juga untuk Kak Valin yang sudah mempersiapkan datanya, yang mempersiapkan dashboardnya untuk bisa diakses teman-teman reseller nih Kak. Terima kasih banyak. Dan nantinya ini bisa diakses mulai hari ini berarti ya Kak Valin ya? Yang sudah punya, yang sudah drop email ke teman-teman CS gitu. Jadi yang belum email, pastikan nih isi absensinya supaya nanti bisa dapat akses ke dashboard persebaran bukunya. Oke, teman-teman, itu tadi bedah data persebaran buku Depublish yang dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan oleh tim data analis nih, apa sih tadi namanya itu, dan intinya penerbit Depublish selalu akan support yang terbaik untuk rekan-rekan reseller, jadi akan kami usahakan memberikan layanan-layanan terbaik dan layanan prima, seperti tadi untuk waktu produksi akan semakin dipersingkat karena alhamdulillahnya penerbit Depublish sudah memiliki alat-alatnya mandiri gitu, jadi semuanya bisa diproduksi secara langsung. Semoga ordernya nih masih bisa diatasi dalam 1 hari nih gitu. Jadi nanti pasti ada informasi-informasi dari teman-teman CS untuk terkait ordernya. Mohon maaf nih. Saking semangatnya jadi udah nggak sabar untuk bisa atur strategi jualan lagi ya teman-teman ya. Semoga informasi ini nanti bisa jadi informasi tambahan dan penting. Yang paling penting adalah kita tahu apa sih ciri khas kita. Jadi informasi-informasi yang diberikan tadi itu bisa jadi salah satu amunisi tambahan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini di malam Rabu. Ini banyak sekali, tadi sampai 30 peserta yang sudah join. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata saat saya memandu acara kegiatan malam hari ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Kak Valin sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadirkan dashboard untuk rekan-rekan rekan-rekan reseller Depublish. Terima kasih Kak Valin untuk malam hari ini. Semoga semangat selalu, ditunggu inovasi-inovasi selanjutnya untuk teman-teman reseller Depublish ya Kak ya. Amin Mbak Rida, oke. Saya juga mau, tadi belum nutup ya. Jadi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan yang paling saya tunggu feedbacknya ya. Itu aja sih dari teman-teman. Jadi semoga bermanfaat dan Amin. Semoga teman-teman nanti bisa langsung naik level sampai sales second dan nanti akan langsung saya japri untuk saya buatkan dashboard untuk perform tokonya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti kita bisa custom. Jadi custom. Jadi kita bisa mengcustom. Pengen apa sih teman-teman yang ditampilkan, bahkan sampai sedetail marketplace yang dipakai kayak gitu. Nanti tinggal dari teman-teman aja sih yang mau ditampilin kayak gitu, bisa personal banget sih, nanti sesuai request teman-teman nanti. Dan tentunya dengan nanti ya mungkin kita sambil jalan ketemu fitur baru nih, jadi kita bisa langsung sematkan eksklusif ke teman-teman yang terpilih nantinya ya. Semoga upgrade kayak gitu aja. Dan gitu aja Mbak Rida. Saya mau nutup dulu ya. Oke. Saya terima kasih teman-teman dan saya tutup presentasi dari saya. Terima kasih udah nyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berarti teman-teman reseller semangat karena pastinya nantinya kalau naik level penjualannya, siap ada customize lain fasilitas yang akan didapatkan oleh teman-teman reseller. Jadi yang naik level ke sales agent pastinya nanti akan mendapatkan fasilitas tambahan juga. Jadi semangat, semoga ordernya makin lancar, makin gacor, bisa naik sampai level sales agen, jadi bisa mendapatkan manfaat dan fasilitas tambahan lainnya. Semangat ya untuk teman-teman, semoga laris jualannya di bulan Agustus, dan nantinya juga pasti akan banyak informasi-informasi tambahan yang akan diinformasikan melalui teman-teman CS. Jadi pastikan teman-teman selalu update, dan kalau ada informasi atau ada kendala jangan khawatir, langsung chat saja teman-teman CS-nya dari penerbit Publish. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah isi absensi, yang belum isi absensi boleh isi absensinya sekarang juga, karena nanti datanya juga akan digunakan untuk membuatkan link dashboard-nya untuk teman-teman reseller semuanya. Oke, kalau begitu untuk kegiatan kita malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah join. Ada 30 orang tadi. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu, lancar semuanya jualan di bulan Agustus dan bulan-bulan selanjutnya. Go Sales Agent untuk semua reseller Depublish. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.